Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang analisis risiko potensi bencana, di mana tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mengetahui bagaimana cara melakukan analisis risiko potensi bencana pada suatu daerah. Baiklah, langsung saja kita mulai. Nah, di sini peta ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan bencana. Terbukti adanya beberapa titik rawan gempa, gunung api aktif, daerah yang rawan longsor, rawan tsunami, dan lain sebagainya. Bisa mahasiswa melihat di sini. Ya, masih sangat jelas di ingatan kita ya peristiwa 20 tahun terakhir terkait dengan gempa tsunami Aceh tahun 2004, gempa Sumatera Barat 2009, gempa Yogyakarta tahun 2006, juga erupsi Gunung Sinabung yang berkesinambungan ya. Selanjutnya, bencana banjir di Indonesia yang hampir dialami beberapa daerah setiap tahunnya. Tanah longsor di Banjarnegara yang tahun 2014 juga memakan korban yang sangat banyak. Selanjutnya yang baru terjadi tahun 2018 adalah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi di Palu, Sulawesi. Kebakaran hutan yang hampir selalu terjadi di beberapa hutan tropis di Indonesia. Dan pandemik yang terjadi juga masuk ke dalam kategori bencana. Itu adanya flu Spanyol, flu Asia, dan flu Hong Kong yang juga memakan korban sampai jutaan orang. Nah, yang saat ini juga sedang terjadi di seluruh dunia adalah pandemi COVID-19 yang diperkirakan sebanyak 24 juta jiwa sudah terinfeksi dan menelan korban jiwa sebanyak 822.000 meninggal dunia. Secara garis besar, kita bisa mengetahui bahwa siklus penanganan bencana mulai dari prabencana, melakukan pencegahan, mitigasi, dan kesiagaan, dan ketika terjadi bencana, selanjutnya adalah pasca bencana, yaitu melakukan pemulihan dan rekonstruksi. Nah, untuk menganalisis potensi bencana itu berada di fase prabencana. Baiklah, apa itu bencana? Menurut International Strategi Disaster Reduction menyatakan bahwa bencana suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi, atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat untuk mengatasinya menggunakan sumber daya mereka sendiri. Sementara menurut Undang-Undang tahun 2007 nomor 24 menyatakan bahwa bencana merupakan peristiwa atau rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam maupun non-alam yang menyebabkan kerugian seperti korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Nah, untuk kali ini kita akan fokus terhadap pengkajian risiko bencana, di mana memang sudah dibuat peraturan oleh BNPB nomor 2 tahun 2012. Ya, kita menggunakan rumus R sama dengan H dikali V per C, di mana R ini menyatakan risiko, H ini adalah hazard atau ancaman atau bahaya, V ini adalah vulnerability atau kerentanan, dan C ini adalah kapasitas. Nah, dari rumus ini kita bisa melihat bahwa semakin rendahnya ancaman atau bahaya dan semakin rendahnya kerentanan,
Dan semakin tingginya kapasitas, maka risiko juga akan semakin rendah. Ini bisa dilihat makna dari R sama dengan H kali V per C. Nah, kita akan membahas satu-satu mengenai itu. Fungsi pengkajian risiko bencana yang pertama adalah pada tatanan pemerintah. Jadi, hasil pengkajian risiko bencana ini akan menjadi catatan bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan tentang penanggulangan bencana. Begitu juga terkait dengan rencana pembangunan. Selanjutnya adalah pada tatanan mitra, di mana mitra pemerintah sudah bisa ikut berkoordinasi dan tersinkronasi dengan program pemerintah untuk mengurangi dampak dari bencana. Begitu juga pada tatanan masyarakat umum, diharapkan bahwa masyarakat sudah mengetahui mengenai cara penanggulangan bencana dari keluarga, baik itu mengenai jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa prinsip yang harus dilihat sebelum melakukan proses pengkajian risiko bencana. Baik itu harus menggunakan data yang valid, yaitu data resmi dari lembaga yang berwenang, melakukan integrasi dan analisis probabilitas dengan melibatkan para ahli ya dan kearifan lokal masyarakat. Proses analisis dilakukan menghitung potensi jumlah jiwa, jadi memang harus menghitung berapa jumlah masyarakat, seperti apa kondisi daerah tersebut, dan hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk mengurangi risiko bencana. Di sini beberapa kriteria sumber data, mahasiswa bisa baca sendiri. Nah, kita masuk mengenai hazard atau bahaya atau ancaman. Di sini yang merupakan jadi catatan indeksnya adalah terdiri dari dua komponen. Yang kita lihat adalah kemungkinan terjadi suatu ancaman. Berarti kita lihat potensi dari suatu daerah. Kemungkinan terjadinya suatu ancaman itu seperti apa. Dan yang kedua adalah besaran dampak yang pernah tercatat. Contohnya di sini adalah tahun 2009. Padang pernah mengalami gempa dengan kekuatan 7, skala Richter dan menyebabkan korban sebanyak kurang lebih 1000-an lebih. Ini contohnya. Nah, itu bisa menjadi catatan bagi pemerintah untuk jika terjadi gempa di kemudian hari dengan kekuatan 7, skala Richter ke atas, maka kemungkinan korban jiwa itu adalah di atas 1000 orang. Sehingga ini bisa menjadi catatan suatu daerah yang berdasarkan kejadian di masa lampau. Selanjutnya adalah ancaman ini juga kita peroleh data yang valid dari sumber terpercaya yang memang dibuatkan dalam bentuk peta. Jadi suatu daerah harusnya sudah mempunyai peta daerah-daerah mana yang potensi mengalami kerusakan akibat bencana yang lebih berat, ringan, dan sedang. Nah, untuk kerentanan atau vulnerability ini kita lihat dari beberapa aspek, yaitu ada kerentanan fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Nah, kerentanan fisik ini kita lihat dari mengidentifikasi bagaimana fisik suatu daerah. Contohnya adalah bagaimana kondisi bangunannya, jalanannya, terus bagaimana kondisi yang terlihat dari fisik suatu daerah gitu. Yang kedua tentang kerentanan ekonomi. Di sini juga kita lihat status ekonomi di dalam suatu daerah itu seperti apa. Masyarakat dengan ekonomi rendah otomatis akan mengalami dampak yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang mempunyai finansial yang lebih baik ya. Jadi ini juga menjadi salah satu aspek penilaian bagi untuk menganalisis potensi risiko bencana pada suatu daerah. Yang ketiga tentang kerentanan sosial. Di sini yang kita lihat
dari segi sosial masyarakatnya, contohnya ada dari segi pendidikan, dari pengetahuan tentang risiko, dan tingkat kesehatan masyarakat juga dan kesadaran masyarakatnya. Nah, karena banyak pasti akan beda kerentanan masyarakat yang sudah terpapar atau sudah teredukasi dengan baik bagaimana cara penanggulangan bencana dengan masyarakat yang sama sekali belum pernah mendapatkan informasi tentang bagaimana cara penanggulangan bencana. Nah, selain yang terakhir adalah kerentanan lingkungan. Kerentanan lingkungan di sini adalah dilihat mengenai lingkungan hidup suatu masyarakat terkait dengan kondisi daerahnya seperti apa. Apakah cenderung susah mendapatkan air yang bersih, atau penduduknya tinggal di daerah pantai, tinggal di daerah lereng bukit. Tentunya mempunyai beberapa dampak tambahan jika terjadi suatu bencana tersebut. Nah, 3 komposisi untuk analisis kerentanan ini bisa kita lihat di sini ya, terkait dengan kerentanan sosial, kerentanan ekonomi, kerentanan fisik, dan kerentanan ekologi atau lingkungan. Nah, sosial kita lihat dari kepadatan penduduk, kepekaan sosial, ekonomi tentang pendapatan masyarakatnya, terus bagaimana kondisi finansial dan penggunaan lahan oleh masyarakatnya seperti apa, kerentanan bangunan, kerentanan sarana dan prasarananya seperti apa, itu kita lihat di kerentanan fisik. Dan kerentanan ekologi atau lingkungan, kita lihat bagaimana lingkungan tersebut pada suatu daerah. Nah, ini data-datanya bisa kita ambil dari data Badan Pusat Statistik, peta dasar, dan tematik. Nah, terakhir kita bahas tentang kapasitas. Apa sebenarnya kapasitas yang dimaksud dalam menganalisis risiko potensi bencana? Yang pertama yang kita lihat adalah kemampuan kapasitas yang merupakan kombinasi dari semua kekuatan dan sumber daya yang ada di dalam masyarakat, kelompok atau organisasi yang dapat mengurangi tingkat risiko atau dampak bencana. Nah, indeks kapasitas ini yang diadopsi oleh BNPB itu berdasarkan dari Hyogo Framework for Action yang disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia dengan 5 prioritas program pengurangan risiko bencana. Jadi di negara kita juga menggunakan framework yang sama. Yang pertama adalah dilihat indikatornya ada atau tidaknya aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana, peringatan dini